Ketika kita masih ke Ramadan, kita kan ketika Ramadan ingin makan, kan boleh makan itu kan? Halal nggak makan? Halal, tapi ketika di Ramadan siang-siang jadi haram. Kita bisa, ya, yang tadinya halal hubungan suami istri, yang tadinya halal, pas Ramadan ditahan. Padahal itu istri kita halal, makanan kita. Tapi karena kita puasa, maka itu kita tahan. Itulah yang diniat Allah. Kata Allah, semua amal perbuatan itu ada ganjarannya, dan itu untuk manusianya. Bapak sholat ada ganjarannya, pahalanya untuk bapak. Ada ukurannya lah, kalau jemaah 27 derajat. Semuanya ada takarannya. Kalau kita nyumbang 1 dapat 700, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Allah itu di hadapan malaikat membanggakan kita yang sedang puasa. Lihat malaikat, wahai malaikat, lihat tuh si fulan, si manusia sekarang sedang puasa. Dia tidak makan menahan lapar karena aku. Kan kita nggak makan karena siapa, Pak? Ya karena Allah. Dan puasa itulah salah satu-satunya ibadah yang memunculkan sifat ihsan dalam diri kita. Ihsan itu apa? Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kalaupun engkau tidak mungkin melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Itu ihsan. Dan itu hanya dalam puasa. Ya kan? Nabahan kalau di kamar sendirian makan? Enggak. Kenapa? Puasa. Kenapa enggak makan? Ya karena kita tahu Allah sedang melihat kita. Itu ihsan namanya. Hanya puasa, Pak. Kalau sholat, adakah ihsan? Ya kan kalau sholat harusnya ihsan. Bahwa kita sholat itu benar-benar Allah sedang mengawasi kita kan. Kalau kita sedang ujian misalnya lagi di sekolah, kenapa kita nggak nyontek? Ya orang ada yang ngawasin, gurunya kan. Ya sama gitu. Dalam sholat pun begitu. Tapi sholat itu sendiri karena kita tidak seperti puasa. Kadang-kadang sholat itu kita jadi banyak riya. Beda dengan puasa. Kalau sholat tuh kadang-kadang di depan orang dia lama-lamain Allahu Akbar, dipasih-pasihin. Iya, masih ada gitu sifat riya tuh dalam sholat. Bacaan difasih-pasihin, alhamdulillah gitu kan. Nah, itu dalam sholat. Dalam zakat misalnya, ada orang zakat. Catat ya nama saya ya, nanti umumin ya, gitu. Masih ada riya kalau zakat. Haji apalagi. Tapi kalau puasa, emang ada bapak lagi puasa, saya puasa nih, emang gitu? Enggak, orang semuanya lagi puasa kok. Emang puasa yang mabrur itu emang apa? Batuk-batuk mulu, enggak kan? Atau ngeludah mulu gitu, biar khusyuk puasanya? Kan enggak. Puasa itu adalah ibadah yang hampir tidak bisa orang tuh riya, kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah Senin Kemis diundang, jangan hari Senin deh gue puasa gitu. Dan hari Kemis deh saya lagi puasa nih gitu. Ada riya gitu ya kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan nggak ada tuh kita. Saya puasa nih. Emang kalau puasa kenapa? Gue juga puasa kan gitu ya. Nah itulah puasa itu melatih kita untuk ihsan. Nah kalau puasa itu dari pelajaran puasa itu kita alihkan kepada ibadah-ibadah lain, itu menjadi sempurna ibadah kita. Itulah yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun itu. Ya. Minimal apa yang kita dapati selama Ramadan itu bisa kita amalkan dalam hari-hari setelah Ramadan. Jadi Pak, ya ini Ramadan masih lama, benar-benar digunakan untuk melatih kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi sekali lagi, kalau Bapak sekarang subuhnya di masjid, nanti setelah Ramadan usahakan di masjid. Karena itulah kemaburan Ramadan seseorang. Kalau Bapak selama Ramadan baca Quran, bacalah lagi Al-Quran. Ya, jadi seperti itu.